Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini aku mau melakukan perjalanan keliling kota. Sebelum pergi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Pertama, aku harus menyiapkan barang-barang yang perlu aku bawa. Di sini, aku sudah punya catatannya. Barang-barang apa saja yang penting? Pertama, aku harus bawa botol minum agar tidak kehausan selama di perjalanan. Di mana ya botol minumku? Itu dia. Selanjutnya, aku harus bawa tisu. Kalau keringetan atau pergi ke toilet umum atau tidak sengaja menumpahkan sesuatu, penting sekali untuk kita membawa tisu dari rumah. Di mana ya tisunya? Ketemu. Berikutnya, aku juga perlu bawa payung. Jaga-jaga apabila turun hujan di tengah jalan. Di mana ya payungku? Itu dia payungku. Setelah itu, aku juga perlu membawa mukena. Aku harus tetap menjaga sholat walaupun ada di luar rumah. Di mana ya mukenaku? Ketemu. Untuk laki-laki tidak perlu membawa mukena ya. Yang penting kamu memakai celana panjang yang menutupi aurat. Berikutnya adalah barang-barang yang belum kamu punya, tapi penting bagi orang dewasa untuk dibawa sebelum keluar rumah, yaitu HP dan dompet. Dompet berisi uang yang digunakan untuk membayar jasa transportasi, makanan, dan lain-lain. Kalau HP fungsinya untuk berkomunikasi atau mengambil foto selama perjalanan. Di mana ya HP dan dompetku? Ketemu. Oke, sudah semua. Sebelum pergi, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kedua, doa ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu, jangan lupa pamit dan ucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Ayah, ibu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Saat keluar rumah, melangkahlah dengan kaki kanan. Seperti ini. Kali ini aku pergi sendiri. Tapi kamu belum boleh ya, karena masih anak-anak. Jadi harus ditemani kalau bepergian. Pertama, aku akan jalan ke depan gang rumahku terlebih dahulu. Wah, lihat, jalanannya menanjak. Kita harus berjalan dengan kuat. Allahu Akbar. Ketika jalan menanjak, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Capek ya? Semangat! Perjalanan kita masih panjang. Jalan, 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 jalan. Wah, di depan jalannya menurun. Kalau bertemu turunan,
kita ucapkan Subhanallah. Ayo ikuti. Subhanallah. Ya, seperti itu. Subhanallah. Dari sini, aku akan naik ojek. Aku harus menggunakan masker untuk menghindar dari polusi jalanan. Kalau naik motor, kita juga harus pakai helm untuk menjaga keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi benturan. Nah, sekarang aku sudah sampai di halte. Aku akan dijemput oleh temanku yang mengendarai mobil. Saat di mobil, kita harus mengenakan sabuk pengaman. Seperti ini. Sabuk pengaman berfungsi untuk menahan tubuh kita di tempat apabila mobil yang sedang bergerak tiba-tiba berhenti. Saat mobil sudah bergerak, kita harus diam di tempat masing-masing ya, supaya aman dan agar kita tidak mengganggu orang yang sedang menyetir. Sebelum kamu pergi, kamu harus tahu adab-adab penting kalau mau pergi jauh. Siapkan barang-barang, masukkan dalam tas. Periksa lagi sampai catatan kamu tuntas. Baca doa sebelum kamu keluar rumah. Lalu ucapkan salam dan pamit ibu ayah. Ketika melangkah gunakan kaki kanan. Ikuti sunnah Rasul sebelum kamu jalan. Gunakanlah helmmu saat naik motor. Pakai masker untuk menghindar dari debu kotor. Gunakanlah sabukmu saat naik mobil. Jangan pindah tempat agar kendaraan stabil. Ketika pergi jauh, jangan sendirian. Ikuti rambu lalu lintas di perjalanan. Ucap Allahu Akbar saat ditanjakan. Lalu ucap Subhanallah saat di turunan. Tetap jaga sholatmu selama perjalanan. Jangan tunggu sampai kamu tiba di tujuan. Ketika sampai ucapkan Alhamdulillah. Itulah adab-adab ketika keluar rumah. Teman-teman, salah satu adab bepergian adalah mengikuti rambu lalu lintas di perjalanan. Biar seru, aku mau mengajakmu untuk bermain. Ceritanya, kita sedang berjalan di jalan raya. Setiap ada rambu lalu lintas, kita harus ikuti. Tanda yang ini artinya kita harus berjalan pelan-pelan. Karena ada banyak anak di sekitar. Kalau tanda yang ini, kita boleh berjalan lebih cepat. Nah, kalau tanda ini, artinya kita harus berputar. Karena ada bundaran.
Dan tanda yang ini artinya kita harus berhenti. Kita ingat sekali lagi ya. Berjalan dengan pelan. Berjalan dengan cepat. Berputar. Berhenti. Kalau sudah siap, ayo kita berangkat. Mulai dengan jalan seperti biasa ya. Ingat, kalau ada rambu lalu lintas, harus kita ikuti. Jalan pelan. Hati-hati ya, ada banyak anak di sekitar. Jalan seperti biasa lagi. Perhatikan, ada rambu apa lagi ya di depan? Lihat, ada bundaran. Berputar. Berhenti. Tunggu dulu ya. Ayo jalan lagi. Lihat, ada rambu apa lagi itu? Jalan pelan. Hati-hati, ada bundaran lagi. Berputar. Berhenti. Yeay, hebat! Selain rambu lalu lintas, ada juga lampu lalu lintas yang harus kamu perhatikan. Lampu lalu lintas bisa menyala warna merah, kuning, atau hijau. Apakah kamu tahu arti warnanya? Kalau lampu merah artinya berhenti. Kalau lampu kuning harus hati-hati. Kalau lampu hijau boleh jalan lagi. Lampu lalu lintas harus dipatuhi. Lampu lalu lintas harus dipatuhi. Teman-teman, sembari menikmati perjalanan, yuk kita membaca buku. Kali ini aku akan membacakan buku yang berjudul Menjaga Sholat. Pada suatu sore, Kika duduk di dalam mobil bersama orang tuanya. Mereka berada di tengah jalan tol dari Jakarta menuju Bandung untuk liburan. 2 jam telah berlalu sejak mereka memulai perjalanan. Ayah, Ibu, berapa lama lagi sampai Bandung? Tanya Kika tidak sabar. Sebentar lagi sampai, Nak. Kita sudah dekat, jawab ayah. Sabar ya, kita berhenti dulu di masjid terdekat untuk sholat asar, tambah ibu. Kika tidak setuju. Loh, kenapa nggak sholat di Bandung aja, Bu? Kan sebentar lagi sampai. Walaupun kita sedang berjalan jauh, sholat tetap harus diutamakan, Nak. Saat sholat, kita bisa meminta Allah
untuk menjaga kita selama di perjalanan. Jawab ibu. Iya, sholat itu seperti janji, Nak. Allah menunggu kita, maka kita perlu datang sesegera mungkin. Nanti saat kita butuh bantuan, Allah juga pasti tolong kita dengan segera. Tambah ayah. Oh, begitu ya, Bu? Ya. Oke, ayo kita sholat dulu. Sesampainya di masjid, Kika berwudu dan sholat asar bersama ibu. Selesai sholat, Kika berdoa agar mereka bisa cepat tiba di Bandung dan bersenang-senang bersama. Saat melanjutkan perjalanan, Kika tidak lagi merasa resah atau bosan. Ia bisa menunggu dengan lebih tenang. Tanpa terasa, Kika dan kedua orang tuanya sudah tiba di Bandung. Tadi kan kita sudah sholat asar. Sekarang kita langsung berenang yuk, ajak ayah. Hore! Kika pun menyambut ayah dengan penuh semangat. Wah, tidak terasa aku sudah sampai di tujuan. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali perjalanannya lancar dan aku selamat sampai tujuan. Ayo kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye semua, sampai berjumpa. Terima kasih sudah bermain bersama. Wassalamualaikum.